Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Sobat Matematika. Selamat datang di video kelompok kami. Kelompok analisis real yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Eltri Trismurjani, kemudian ada rekan-rekan saya yaitu Muhammad Rian Afandi dan Mila Rizka. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi terkait limit. Oke, tanpa berbasa-basi, langsung saja let's go masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu definisi limit. Misalkan A adalah suatu himpunan bagian dari bilangan real. Kemudian ada fungsi dari A ke R dan C adalah suatu titik cluster dari A. Kemudian kita katakan bahwa suatu bilangan real L merupakan limit dari F pada C jika diberikan sebarang lingkungan epsilon dari L. Kemudian V epsilon L terdapat di lingkungan delta dari C. V delta C sedemikian sehingga jika X tidak sama dengan C, sebarang titik dari V delta C irisan A, maka Fx termasuk dalam V epsilon L. Kemudian, jika L merupakan suatu limit dari F pada C, maka kita juga mengatakan bahwa F konvergen ke L pada C. Sering dituliskan dengan L sama dengan limit F dengan X mendekati C. Atau bisa juga ditulis dengan L sama dengan limit Fx dengan X mendekati C. Kita juga mengatakan bahwa Fx menuju L sebagaimana X mendekati ke C atau Fx menuju L sebagaimana X menuju ke C. Simbolnya yaitu Fx garis panah L atau dibaca dengan Fx mendekati L ketika X mendekati C. Juga dipergunakan untuk menyatakan fakta bahwa F mempunyai limit L pada C. Jika F tidak mempunyai suatu limit pada C, kita kadang-kadang mengatakan bahwa F divergen pada C. Kemudian, perhatikan teorema berikut. Jika ada suatu fungsi yaitu A ke R dan C adalah suatu titik laser dari A, maka F hanya dapat mempunyai suatu limit pada C. Kriteria epsilon delta untuk limit. Perhatikan teorema berikut. Misalkan suatu fungsi yaitu A ke R dan C adalah suatu titik laser dari A, maka limit F ketika X mendekati C itu sama dengan L jika dan hanya jika untuk sebarang epsilon lebih besar terdapat suatu delta epsilon lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga jika X adalah anggota dari A dan mutlak X kurangi C itu antara 0 sampai dengan delta epsilon, maka mutlak Fx min L itu kurang dari epsilon. Bukti pada pernyataan 1, kedua. Anggaplah bahwa F mempunyai limit L pada C, maka diberikan epsilon lebih dari 0 sebarang terdapat delta sama dengan delta epsilon lebih dari 0. Sedemikian sehingga untuk setiap X dalam A yang merupakan unsur dalam lingkungan delta dari C, V delta C. X tidak sama dengan C, nilai Fx termasuk dalam lingkungan epsilon dari L, V delta L. Akan tetapi, X elemen V delta C dan X tidak sama dengan C. Jika dan hanya jika mutlak X min C itu dari 0 sampai delta. Kemudian perhatikan bahwa mutlak X min C itu lebih dari 0 adalah cara lain untuk menyatakan bahwa X tidak sama dengan C. Juga Fx itu termasuk dalam V epsilon L jika dan hanya jika mutlak Fx min L itu kurang dari epsilon. Jadi, jika A elemen dari A
memenuhi 0 kurang dari mutlak X min C kurang dari delta, maka Fx memenuhi mutlak Fx min L itu kurang dari epsilon. Kemudian pernyataan 2 ke pernyataan 1. Jika syarat yang dinyatakan dalam pernyataan 2 itu berlaku, maka kita ambil lingkungan delta. Kemudian V delta C itu sama dengan C min delta. Kemudian C plus delta. Dan lingkungan epsilon itu V epsilon L dengan sama dengan L min epsilon, L plus epsilon. Maka syarat dari pernyataan 2 berakibat jika X masuk dalam V delta C, di mana X itu elemen A dan X tidak sama dengan C, maka Fx termasuk dalam V epsilon L. Oleh karena itu, menurut definisi 4.14 mempunyai limit L pada C. Salah satu penerapan limit dapat kita amati pada bidang industri, yaitu salah satunya industri mobil. Sebelum dipasarkan, uji tabrak dilakukan untuk menilai tingkat kerusakan mobil dan keselamatan penumpang dalam insiden kecelakaan. Pengujian dilakukan pada mobil yang melaju pada kecepatan tertentu, kemudian menabrak penghalang di depannya. Pengujian ini melibatkan robot yang dilengkapi dengan sensor. Pada suatu pengujian mobil, disetting agar melaju berdasarkan rumus fungsi kecepatan Fx dalam kilometer per jam, dengan X menyatakan waktu dalam satuan detik. Mobil mulai melaju dan kecepatannya semakin bertambah. Di detik ke-10, mobil tersebut menabrak tembok penghalang. Mari kita hitung bersama, kira-kira pada kecepatan berapa mobil tersebut menabraknya. Kita tidak bisa menentukan kecepatannya ketika kita mensubstitusikan nilai X sama dengan 10 ke fungsi kecepatan. Yang bisa kita lakukan adalah menghitung kecepatan mobil ketika waktu mendekati 10 detik. Untuk nilai X mendekati 10, maka nilai Fx mendekati 100. Jadi, mobil tersebut menabrak tembok penghalang kira-kira dengan kecepatan 100 km per jam. Itu adalah contoh limit di kehidupan sehari-hari.